kita ganti. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Jadi motor ini ketidakawetannya karena pelumas oli yang kurang bagus atau oli palsu ya. Saya juga nggak tahu ini oli palsu atau oli ori, tapi kualitasnya kurang bagus. Saya juga kurang tahu, nggak tahu ini pakai merek apa. Jadi balik lagi, walaupun sebagus-bagusnya mekanik masang, serapi-rapinya mekanik masang, sebagus-bagusnya spare part yang dikasih, semahal spare part yang dikasih, kalau kualitas olinya yang tidak dijaga, ya tetap aja sama aja bohong ya. Oke, di depan gue ini ada Vario 125 yang tipe LED ya, LED old. Ini kondisinya ngebul tipis, ngebul asap putih, ngebul tipis di bagian knalpot ya, dan udah dipastikan ada oli yang masuk ke ruang bakar. Dan motor ini sebelumnya udah ada riwayat masuk ke bengkel gua, udah lama banget, kurang lebih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih gue juga lupa, 3 tahun yang lalu pernah turun mesin, udah pernah belah mesin ya, karena sebelumnya itu parah banget, mesin dang listrik, ngebul, pokoknya berisik banget suaranya sampai belah mesin ya, pokoknya udah bagus semua. Dan ini menginjak di tahun ini 3 tahun ya kalau nggak salah ya, 3 tahun dia udah ngasap lagi, nggak tahu nih problemnya di mana. Dan yang kata punya motor, dia rutin ganti oli lah pokoknya, berarti itu udah termasuk kategori pengguna yang bagus ya, yang bagus, rutin ganti oli, nggak pernah telat ganti oli. Tapi kenapa motor kok ngasap lagi? Apa kemungkinan dari seal clamp-nya yang bocor? Apa pistonnya yang udah kena lagi? Tapi nanti kita cek aja dulu ya. Ini udah gue bongkar sebagian mesin. Dan sebelum gue lanjut pembongkaran, di sini gue merasa menjanggal ya. Ada apa ya? Bukan ada. Tapi gue ngeliat di sini kok hitam ya. Padahal dia rajin ganti oli ya. Ini gua nyalain flashnya dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hitam banget ya, seperti oli yang meninggalkan jejak. Jadi kayak oli yang tidak mampu membersihkan mesin ya. Kalau gua bilang sih, diantara kualitas olinya yang kurang bagus, kedua ya diantara olinya kena oli palsu, itu baru kemungkinan ya. Tapi kemungkinan besar ini motor bisa ngebul lagi ya, karena efek dari suatu kualitas oli ya, 90% ya. Tapi nanti kita lanjut bongkar aja bagian apa yang kena ya. Nanti di sini gue bahas lagi. Di sini juga tuh kelihatan ya, jadi si oli itu kayak nggak sanggup membersihkan bahan logam, bukan bahan logam, atau ini bahan logam bahan apa ya, pokoknya nggak sanggup membersihkan mesin lah pokoknya ya, tidak bisa membilas gitu ya. Oh ya, satu lagi, di sini gue perhatiin rantai ketengnya juga udah mulai kendor ya. Ini kerasa banget kalau dipakai jari, digoyang-goyangin gini dia udah ada kerenggangan, teman-teman bisa lihat ya. Ini ciri-ciri rantai keteng yang sudah mulai haus atau udah wayahnya untuk diganti ya. Dan kalau tadi saya perhatikan di antara sudut atas dan bawah, dia itu udah terlalu begini ya, terlalu menjepit. Jadi sudah pasti ini rantai ketengnya sudah mengalami kehausan atau kendor. Ini motor juga ada suara bunyi ngelitik, tapi ngelitik halus. Tapi nanti kita cek juga saat pembongkaran ya. Pokoknya langsung kita bongkar aja. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Oke, di sini udah gue bongkar ya untuk mesinnya. Ini bagian blockheadnya udah terlihat ya, kotor sekali, emang fix ini karena kualitas oli yang kurang bagus ya. Dan sini kita lihat
Terutama pada sehernya nih udah kita buka dan kita perhatikan di ring satunya ini bagus ya, dia tidak macet, dan ring keduanya juga bagus, tidak macet. Lalu di ring cacingnya ini macet ya, ini sudah tidak bisa gerak lagi. Otomatis si oli bisa sanggup menerobos ke ruang bakar sedikit demi sedikit ya. Nah, di sini kita lihat itu ya, dia kualitas olinya itu meninggalkan sisa ya, tidak membersihkan seperti ini. Dan lalu di bagian bloknya ini ada sedikit baret rambut ya. Bentar, kita pantau ya, semoga terlihat di kamera. Nah, terlihat nggak nih garis sebelah ya? Bentar. Nah, di bagian ini ya, nih ini ada garis-garis rambut ya, garis lurus seperti ini ya. Ini kalau pakai kuku nih kerasa seperti menggregel gitu ya, gerak-gerak. Nah, ini sedikit demi sedikit nih pasti si oli juga bakal masuk ke ruang bakar ya. Jadi lebih baik ini di coulter. Dan ini sudah naik ke oversize 50 ya. Ini bekas bongkaran saya di beberapa tahun yang lalu. Dan ini saya pakai kualitas AHM original. Nah, itu ya ada logonya AHM. Dan ini bakal naik ke oversize 100. Dan lalu di bagian headnya ini terindikasi seal clip bocor ya. Di sini basah di bagian intake manifold yang bagian in, terlihat tidak ya, pokoknya di sini basah ya, dia tidak kering hitam tapi basah. Kalau hitam kering ya kemungkinan ini masih bagus seal clipnya, tapi ini basah. Tapi tetap ya, kalau udah kondisi bongkar seperti ini seal clip wajib diganti, karena nanti kita sekir lagi, kita bersihkan lagi. Tapi ini udah fix, emang benar seal clipnya pasti bocor, jadi bisa menyebabkan si motor ini berasap putih ya. Dan kita lihat di sini bos clipnya juga udah kendur atau kendor ya. Ini kalau pakai tangan kerasa ya, atas bawah ini saya cek, ini atas bawah kendor. Otomatis di saat mesin panas pasti bunyi mengkelitik-klitik gitu ya. Dan lalu di bagian rating juga kendor, nanti kita ganti. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Jadi motor ini ketidakawetannya karena pelumas oli yang kurang bagus atau oli palsu ya. Saya juga nggak tahu ini oli palsu atau oli ori tapi kualitasnya kurang bagus. Saya juga kurang tahu, nggak tahu ini pakai merek apa. Yang pastinya walaupun kita sebagus-bagusnya merakit motor, sebagus-bagusnya spare part yang kita kasih, kalau olinya tidak mendukung ya tetap aja tidak akan awet ya motornya. Jadi saya pastikan di sini ya untuk teman-teman, perhatikan juga oli yang kalian pakai ya. Ya oli bolehlah yang murah tapi jangan terlalu murahan ya. Dan juga dilihat, dicek olinya, kan sekarang banyak beredar oli palsu ya. Pastikan olinya tuh original ya. Kalau saya sih menduganya ini oli ori, tapi kualitasnya kurang bagus ya, saya sih menduganya gitu ya. Dan juga ada tercampur juga dengan oli-oli palsu, saya juga nggak tahu juga sih sebenarnya, tapi terindikasi seperti oli-oli yang kurang bagus lah intinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman peduli dengan mesinnya biar tetap awet ya, pastikan olinya yang bagus lah ya. Tapi kadang ada orang yang nggak peduli, yang penting oli ya, sok mangga silakan. Tapi kalau yang peduli pastikan olinya yang bagus lah gitu ya, karena itu pelumas oli itu adalah pelindung terakhir untuk mesin lah, kawetan terakhir untuk mesinnya. Itu oli perannya sangat penting sekali. Biasanya kalau di kandungan oli itu ada bahan zat aditif, ya bahan sintetik, bahan apa ya, yang sering saya baca di sebuah artikel itu ada beberapa bahan zat aditif, kalau nggak salah ada 10 atau 9 ya. Saya juga bukan ahli oli ya. Saya pokoknya sepengalaman saya kalau oli bagus itu ini bersih ya, nggak hitam seperti ini ya.
Ini jadi kalau olinya kurang bagus, nanti di saat mesin udah mencapai puncak panasnya ya, puncak tidinya, seharusnya si oli itu udah bisa menjaga temperatur mesin ya, tetap terjaga. Misalnya maksimal di 90 derajat Celcius, dia tetap terus di 90 derajat Celcius. Tapi kalau si olinya yang nggak sanggup ya untuk menjaga kestabilan mesin, suhu mesin, pasti dia nanti bisa sampai 120 derajat Celcius atau bahkan lebih. Tiba-tiba ngejim ya, tiba-tiba menghantam spare part apa yang harus dihantam dulu, misalnya klep atau piston gitu ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi itu nggak cuma sekali dua kali yang hal begini. Ini fix ya, pokoknya ini fix karena suatu oli yang kurang bagus, intinya seperti itu ya. Untuk ini tergolong nggak terlalu parah juga sih ya. Saya bahkan nemuin yang sampai lumpur, kayak lumpur gitu ya. Pokoknya ada di postingan saya di bagian reel video saya ya, video reel saya itu ciri-ciri oli yang asli. Pas dibuka headnya ini bener-bener bersih ya. Itu adalah, saya nggak mau nyebutin merek itu olinya, oli apa yang bagus dan oli apa yang jelek, itu sangat sensitif sekali ya. Pokoknya pastikan teman-teman kalau mau mesinnya awet, pastikan pakai kualitas oli yang bagus dan original. Udah, intinya itu aja, pasti awet motornya. Jadi balik lagi, walaupun sebagus-bagusnya mekanik masang, serapi-rapinya mekanik masang, sebagus-bagusnya spare part yang dikasih, semahal spare part yang dikasih, kalau kualitas olinya yang tidak dijaga, ya tetap aja sama aja bohong ya. Pokoknya video saya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Thank you.